Oke teman-teman, kita berada di kawasan Masjid Raya Darussalam di Palangkaraya. Jadi hari ini hari Jumat, udah nggak kerasa, udah setengah 11 saja. Jadi sebentar lagi mungkin akan ramai nih dikunjungi jamaah sholat Jumat. Jadi area parkir ini biasanya full penuh dengan kendaraan para jemaah Masjid Raya Darussalam teman-teman. Jadi kondisi halaman Masjid Raya Darussalam seperti ini, cukup luas untuk ukuran masjid sebesar ini teman-teman. Adapun Masjid Raya Darussalam ini masjid terbesar kedua di Palangkaraya. Jadi masih ada masjid yang lebih besar lagi, cuman saya nggak tahu namanya apa, dan nggak jauh juga dari Masjid Raya Darussalam. Jadi untuk jamaah masjid biasanya itu didominasi oleh para mahasiswa maupun dosen-dosen dan masyarakat sekitarnya. Di sana ada menara teman-teman, dan katanya mau dijadikan objek wisata, cuman nggak tahu kapan dibuka. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam teman-teman. Seandainya bisa masuk, mungkin kita bisa sampai ke atas sana dan bisa melihat keindahan kota Palangkaraya. Coba kita ke dalam masjid ya teman-teman. Saya mau menunjukkan bagaimana luasnya Masjid Raya Darussalam kalau kita lihat dari dalam masjidnya teman-teman. Oke, kita lepas dulu. Kita udah di dalam masjid namanya. Seperti ini area untuk pelataran masjidnya. Dan kalau sholat Jumat biasanya penuh sampai di bawah ini teman-teman, bahkan sampai di lantai 3 maksudnya, karena Masjid Raya Darussalam ini terdapat 3 lantai, dan lantai utamanya itu di tengah, dan untuk lantai bawah sendiri itu dibuka pada saat sholat Jumat, karena memang full penuh kalau untuk sholat Jumat teman-teman. Seperti ini keadaan dalam masjidnya teman-teman. Oke, seperti itu. Tapi kita balik dulu ke kos, mau mandi terlebih dahulu karena kita habis dari kampus Oke. Dan kita baliknya seperti biasa lewat jalur di video kemarin yang udah saya tunjukkan. Jadi itu kalau kita jalan kaki biasanya lewat situ teman-teman, untuk lebih cepat lah. Salah sendalnya sama teman, kirain sendal saya. Oke, jadi ini area wudhu teman-teman. Area wudhu untuk laki-laki ada 2 maksudnya, ada 2 di depan masjidnya, lalu di dalam itu ada 1, dan untuk tempat wudhu khusus akhwatnya itu ada di samping sebelah kiri saya. Jadi di sana itu untuk wudhu akhwatnya, dan tertutup juga. Jadi
aman lah. Jadi seperti ini teman-teman. Dan di depan itu dulu masjid, karena mungkin Masjid Raya diperbesar lalu dibuat di belakangnya, jadi area itu digunakan sebagai aula sekarang teman-teman, dan biasanya dipakai juga untuk acara pernikahan. Jadi gedung serbaguna lah kalau kita di Pangkalambun namanya. Itu gerbang masuk untuk pengguna motor maupun mobil ya. Jadi yang motor masuk lewat sini, sedangkan mobil parkirnya di sebelah sana teman-teman. Jadi area masuk ada lewat belakang sama di samping tadi dekat pos penjagaan. Sedangkan ini area masuk utamanya teman-teman. Nah ini yang gedung kata saya tadi, yang dulunya masjid sekarang dialih fungsikan menjadi gedung serbaguna atau aula Masjid Raya Darussalam teman-teman. Kita lewat gerbang belakang teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi, cukup tinggi teman-teman. Kalau nggak salah di samping menara ini ada WC umum, jadi bagi pengguna jalan maupun para jamaah yang jauh bisa nih menggunakan WC umum atau kamar mandi umum yang disediakan oleh Masjid Raya Darussalam, dan itu gratis teman-teman. Ini area parkir mobil, jadi area parkir. Kita lihat, nah ini dia tempat WC atau kamar mandi umum teman-teman untuk jamaah luar kota. Oke, kita balik. Oke, kita balik lewat gerbang depan teman-teman. Ini bagus nih kalau untuk spot foto teman-teman, apalagi yang untuk orang-orang yang baru ke Palangkaraya, mungkin bagus nih untuk jadi spot foto. Seperti ini. Wah. Jadi area YIN ini Islamic Centernya di Palangkaraya. Jadi sudah lengkap lah, masjid, TK Islam, SD, SMP, dan fakultasnya ya. Dan di seberang YIN sendiri, di seberang masjid itu ada Institut Agama Islam Hindu Palangkaraya teman-teman. Jadi ada IAHN-nya juga. Mungkin nantilah di lain waktu kalau kita ngambil uang, karena di sana ada ATM BNI, jadi kita lebih suka ngambil uang biasanya di ATM BNI karena sepi pengunjung biasanya. Kalau di ATM BRI YIN terlalu banyak orang, jadi agak lama lah ngantrinya. Nah ini TK teman-teman. Dan ini memang sengaja digembok hanya untuk pengguna jalan maupun pesepeda motor teman-teman, sedangkan mobil nggak diizinkan lalu, jadi harus lewat depan teman-teman. Ini di Obos 9. Di Obos 9 yang pagi tadi kita masuk gerbang itu teman-teman. Oke,
Di sini ada klinik YIN. Di sampingnya itu gedung MIPA ya. Jadi program studi biologi, fisika mungkin ke di sini tempat ruangan mereka. Ini kita udah sampai di depan gang masuk. Oh, ternyata Gang Karya Abadi, teman-teman. Oke. Lihat sini. Cuacanya pun juga bersahabat ya, teman-teman. Nggak terlalu panas dan nggak juga mendung-mendung amat. Jadi sejuk lah. Karena tadi juga masih sekitaran 10:30, mungkin ini udah lewat ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui, saya itu adalah mahasiswa di YIN Palangkaraya dan saya angkatan tahun 2020, teman-teman. Dimana pada tahun itu teman-teman tahulah kita dan seluruh dunia maupun Indonesia khususnya itu terdampak COVID-19, teman-teman. Jadi pada tahun itu angkatan saya pertama masuk itu perkuliahannya hanya dilakukan secara online, dan beruntungnya pula karena saya mahat ya, jadi asrama di YIN, otomatis saya harus berangkat ke Palangkaraya dan asrama selama 1 tahun di Mahat Al Jamiah. Untungnya di asrama kita bisa lebih mengenal bagaimana kondisi dan keadaan sekitar kampus, karena memang YIN pun juga sangat luas ya, teman-teman. Jadi kita perlu lah berkunjung atau sekali-kali harus melihat kampus, karena kita masih mahasiswa baru, maksudnya masih mahasiswa baru. Jadi sangat disayangkan kalau kita waktu tahun itu gak pernah sama sekali datang ke YIN. Dan alhamdulillah juga setelah keluar dari Mahat, saya diterima di asrama di sampingnya, itu namanya asrama Ibnu Rus, dan saya tinggal di situ selama 1,5 tahun, teman-teman. Setelah itu saya keluar dan ngekos, pada intinya ngekos lah. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Karena becek jadi kita lewat bawah pohon ini, teman-teman. Nah, dulu juga saya ngekos di sini, teman. Ngekos di sini, lalu pindah lagi di Geobos 10 sampai akhirnya di Geobos 12, teman-teman. Jadi kita di Palangkaraya ini nggak bisa lagi cari blok sayur ya, karena memang nggak ada sayurnya. Kelakai pun susah di sini, teman-teman. Kita udah di depan gang, sebentar lagi kita udah masuk Geobos 12, teman-teman.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kalau nggak punya kendaraan, mau nggak mau kita harus jalan kaki, tapi ya lumayan lah, gak terlalu jauh juga ya. Untung-untung sambil memvlog lah, menunjukkan ke teman-teman yang nonton video ini gimana kondisi jalan atau bagaimana saya berangkat ke kampusnya lewat mana, kan teman-teman tahu, jadi bisa lebih mengenal kota Palangkaraya dan sekitaran area kampus. Dan bagi teman-teman yang di luar kota ataupun dari Indonesia nih, anak-anak SMA yang mau berkuliah di YIN, bisa melihat video saya sehingga oh ternyata kondisi YIN seperti ini, jadi acuan lah intinya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, kita udah di 12 nih, mungkin seperti itu video kali ini. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.